tujuan utama daripada perawatan luka adalah restorasi. Ini mengembalikan fungsi dan integritas daripada jaringan yang rusak dengan mencegah terjadinya cacat dan infeksi. Banyak faktor memang tadi bisa dijelaskan, bisa dibaca di handout saya, faktor lokal dan faktor sistemik. Bagaimana nasibnya luka itu? Kalau proses penyembuhan luka tadi berlangsung secara baik, maka akan terjadi penyembuhan luka yang sempurna. Apabila prosesnya lambat, penyembuhannya berlangsung lambat, delayed healing. Tapi bisa juga kronik, jadi ada infeksi berulang-ulang. Dan yang paling tragis kalau luka itu tidak bisa sembuh. Apa komplikasinya? Terbentuk scar, keloid, infeksi, sampai berakhir dengan sepsis, kontraktur, dan sampai tidak bisa digunakan maka terjadi amputasi. Nah, sebetulnya sebagai dokter kita hanya menyiapkan kondisi yang optimal. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Jadi tugas kita adalah menyiapkan kondisi yang optimal. Kalau kondisinya tidak optimal, kelembabannya kurang, proteinnya kurang, tentu proses pembentukan jaringan yang baru pasti akan terhambat. Misalnya proses infeksi. Nah, infeksi akhirnya akan menghambat penyembuhan luka. Bagaimana tanda-tanda infeksi bisa dilihat di handout yang sudah saya berikan. Semua jenis luka itu membutuhkan tingkat kelembaban yang cukup, karena itu perlu dijaga. Kalau di beberapa negara Eropa ada parameter alat untuk mengukur kelembaban luka, tapi kita nggak punya, ya kita subjektif saja. Dijaga jangan sampai terlalu rendah, jadi kita atau terlalu tinggi kelembabannya malah jadi kering. Harus pas. Sebab kalau tidak pas, itu migrasi ke faktor akan terhambat dan sel-sel akan susah berproliferasi. Kalau begitu apa prinsipnya kita merawat luka? Jadi dressing ini sangat penting. Jadi luka itu sangat penting. Kita harus bersihkan produksi cairan, kemudian harus pertahankan kelembaban dan sebagainya ini. Bagaimana kita mengevaluasi luka? Harus ketahui riwayat luka dan penyakit yang mendasarinya, dan kita lihat fisiknya dan kita lakukan beberapa perusahaan penunjang. Ada di handout bisa dibaca riwayat luka ini, pengobatan sebelumnya, dan keterangan lain yang mungkin penting. Pada pemeriksaan fisik kita ukur berapa luasnya luka, panjangnya, lebarnya, kemudian ada produksi nanah atau tidak, dan bagaimana dasar luka itu. Apakah ada jaringan granulasi atau tidak. 3 variabel ini nanti dipakai untuk menentukan apakah pengobatan penyembuhan kita, perawatan luka kita berat atau tidak. Dan juga harus dipastikan pembuluh darahnya harus oke dengan pemeriksaan penunjang nanti. Kemudian juga status neurologisnya pasien. Pemeriksaan yang penting tentu saja HB, leukosit, trombosit, dan LED, CRP, dan juga radiologi, foto tulang, atau mungkin angiografi untuk memastikan status pembuluh darah dan beberapa pemeriksaan yang khusus. Di sini saya akan sampaikan 4 hal penting ketika kita melakukan pelaksanaan luka. Ya. Jadi prinsip pelaksanaan luka tetap harus memperhatikan nyawa pasien. Jadi life saving dipentingkan, dan baru setelah itu adalah limb saving. Jangan sampai kita merawat anggota gerak yang luka tapi tidak memperhatikan keselamatan nyawa pasien. Nah, pada luka itu yang penting adalah dipastikan tidak ada infeksi. Ya, ini biasanya kita berikan larutan steril sebanyak-banyaknya, maka istilahnya adalah dissolution is solution. Dan kita jaga kelembabannya, kita pastikan pasokan aliran darahnya bagus, dan kalau dia di daerah persendian sebaiknya kita pasang backslap. Kita siapkan alat-alatnya. Di sini ada kom, untuk menampung cairan. Kemudian ada kasa steril, ada balut steril, ada elastik perban yang steril, ada handskun steril, alat-alat yang steril. Kemudian ada kain duk steril. Ini alas plastik steril untuk alas luka. Dan ini handskun yang tidak steril. Dan apa bahan-bahannya? Kita lihat ada larutan untuk membersihkan luka, betadine, NaCl, alkohol, H2O2, dan juga ada kolagen, ada pembalut 3 derm, dan ada pembalut yang baru yang beta plus. Dan ada larutan plasma, ada APC, dan sebagainya. Yang penting diperhatikan adalah proteksi terhadap petugas. Kalau dalam situasi wabah, ya harus gunakan APD yang standar seperti ini. Pasien juga harus diproteksi, tidak boleh infeksi. Lukanya juga harus dijaga, harus steril. Alat-alat harus steril, bahannya harus steril, dan ruangannya harus bersih. Metodenya bisa dilakukan secara non-operatif, bisa operatif, dan bisa kombinasi antara operasi dan tidak operasi.
Bagaimana tekniknya? Secara garis besar ada 3 teknik yang kita lakukan, teknik tradisional pada masyarakat biasa umum, dan teknik kedokteran, dan teknik dengan teknik rekayasa jaringan. Masyarakat suka menggunakan daun binahong atau daun lidah buaya untuk merawat luka. Pada kedokteran ada 4 hal yang dilakukan, yaitu adalah debit demam, memastikan tidak ada debris, tidak ada sumber infeksi di luka, kita pastikan. Kemudian kita lakukan pembalutan dan kita lakukan stabilisasi daerah luka. Ini contoh madu. Madu sangat penting karena dia meningkatkan epitelisasi, kedua dia menyerap produksi cairan, dan ketiga sebagai antibakteriostatik. Propolis juga seperti madu, hanya di propolis tidak bisa menyerap cairan. Ini ada APC. Ini ada pembalut yang baru yang namanya Beta Plus. Jadi kita tidak, setelah lukanya bersih, kita langsung kasih Beta Plus ini, tidak perlu superatul dan sebagainya. Dan hasilnya juga cukup bagus. Nah, teknik yang terbaru ada yang berbasis sel, yaitu menggunakan scaffold, sel, dan molekul signal. Ini bisa dibaca di paper saya, Issue Engineering Therapy for Unhealed Diabetic Wound Using Mononuclear Stem Cell, Plasma, Rich Platelet, dan Kolagen. Ini contoh kolagen, kolakur. Ini paper saya yang membuktikan bahwa setiap terjadinya perlukaan atau luka, maka akan terjadi rilis daripada growth factor. Ada 3 growth factor yang saya pelajari, TGF, IGF, dan FGF. Sebetulnya masih banyak growth factor yang lain. Ini contoh growth factor yang tersedia di pasaran dan yang akan sangat mahal. Kalau yang mau murah, kita bisa buat sendiri dari darah pasien, yaitu PRP. Ini contoh yang cukup bagus juga dengan kombinasi scaffold dan growth factor. Contoh dengan teknik rekayasa jaringan menggunakan sel, ini sel MNC, ini sel punca mesenkimal. Ini ada contoh kasus, ini adalah seorang perempuan yang mengalami kecelakaan, terlihat jadi degloving, artinya jaringan kulitnya hilang dan jaringan di bawah kulit juga hilang. Epidermis hilang, dermis hilang, kemudian kena juga otot dan ini expose tendonnya. Pasien menolak dilakukan skin graft cangkok kulit, maka kita lakukan pemberian madu dan plasma, tapi belum optimal hasilnya, masih terlihat skar dan keloid. Setelah menggunakan sel ini, contoh yang kedua itu cukup bagus, ini tanpa dioperasi dan tanpa dijahit, cukup bagus, cukup halus, sekitar 2 bulan. Ini setelah 6 bulan follow up, hasilnya juga masih bagus. Ini contoh pada digital stenosis, ada obstruksi, kita bersihkan infeksinya, kita berikan sel, hasilnya cukup bagus. Ini defek yang luas, terlihat luas lukanya ini. Diberikan perawatan dengan menggunakan teknik rekayasa jaringan, maka muncul dalam waktu 2 bulan. Dan terlihat tanpa dijahit ini bisa menutup lukanya, dan juga kempes, itu sedia kala. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan, kita harus memastikan lukanya sembuh. Kemudian bisa berfungsi normal, tidak ada komplikasi dan tidak ada kecacatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan kami tunggu dalam bentuk diskusi mungkin lebih manfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya Dr. Basuki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.